Siapapun kita pasti mendambakan akhir hidupnya dengan kebaikan yang disebut dengan husnul khotimah. Para sahabat Nabi begitu mendambakan untuk mati syahid di medan tempur karena mereka begitu yakin dengan kenikmatan yang akan mereka raih. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjaminnya terbebas dari siksa kubur. Allah Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 169 hingga 170. Keutamaan orang yang mati syahid dijelaskan pula dalam sabda Nabi. Bagi orang yang syahid di sisi Allah, ia beroleh 6 perkara, yaitu diampuni dosanya pada awal mengalirnya darahnya, diperlihatkan tempat duduknya di surga, dilindungi dari azab kubur, aman dari kengerian yang besar hari kiamat, dipakaikan perhiasan iman, dinikahkan dengan hurun 'ain bidadari surga, dan diperkenankan memberi syafaat kepada 70 orang dari kalangan kerabatnya. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Orang yang juga termasuk kategori syahid adalah orang yang mati saat berjaga-jaga di perbatasan yang disebut ribaf. Rasulullah bersabda, "Berjaga-jaga di jalan Allah sehari dan semalam lebih baik daripada puasa sebulan dan sholat sebulan." Bila ia meninggal, amalnya yang biasa ia lakukan ketika masih hidup terus dianggap berlangsung dan diberikan rizkinya serta aman dari fitnah pertanyaan kubur. Hadis riwayat Muslim. Selain gugur di jalan Allah, adakah cara lain menjadi golongan para syuhada agar terhindar dari siksa kubur? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam berbagai sabdanya berbagai ciri orang yang mati syahid. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Siapa yang terhitung syahid menurut anggapan kalian?" Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, siapa yang terbunuh di jalan Allah, maka ia syahid." Beliau menanggapi, "Kalau begitu, syuhada dari kalangan umatku hanya sedikit. Bila demikian, siapakah yang mereka dikatakan mati syahid, wahai Rasulullah?" Tanya para sahabat. Beliau menjawab, "Siapa yang terbunuh di jalan Allah, maka ia syahid. Siapa yang meninggal di jalan Allah, maka ia syahid. Siapa yang meninggal karena penyakit ta'un, maka ia syahid. Siapa yang meninggal karena penyakit perut, maka ia syahid. Dan siapa yang tenggelam, ia syahid." Hadis riwayat Muslim. Namun, apakah semua orang yang mengalami musibah seperti ini bisa disebut syahid? Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah tentang penyakit ta'un. Kemudian Rasulullah menjelaskan, ta'un itu adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang dikehendakinya. Maka Allah jadikan ta'un itu sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Siapa di antara hamba muslim yang terjadi wabah ta'un di tempatnya berada, lalu ia tetap tinggal di negerinya tersebut dalam keadaan bersabar, dalam keadaan ia mengetahui tidak ada sesuatu yang menimpanya, melainkan karena Allah telah menetapkan baginya, maka orang seperti ini tidak ada yang patut diterimanya kecuali mendapatkan semisal pahala syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Syekh Albani dalam kitabnya Ahkamul Janaiz wa Bida'uha meringkas beberapa tanda orang yang mendapat kemuliaan husnul khotimah. Antara lain, orang yang mengucapkan syahadat ketika meninggal dunia. Sebagaimana sabda Nabi, "Siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat La ilaha illallah, ia akan masuk surga." Hadis riwayat Al-Hakim. Ucapan La ilaha illallah tak mungkin bisa diucapkan saat sakaratul maut jika kita bergelimang dosa dan belum sempat bertobat. Dalam hadis lain, Rasulullah juga bersabda, "Tidak ada seorang muslim pun yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur." Hadis riwayat Ahmad At-Tirmizi. Hari atau malam Jumat adalah hari yang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang husnul khotimah. Namun, tak berarti orang yang meninggal pada hari lain tidak mendapat keutamaan. Begitu pula sebaliknya, setiap yang meninggal pada hari Jumat tak berarti dijamin terbebas dari siksa kubur.
Hadis ini sesungguhnya bermakna khusus yang Allah hadiahkan bagi orang-orang yang dicintainya. Kemuliaan husnul khotimah juga disematkan pada seorang ibu yang meninggal saat melahirkan. Rasulullah bersabda, wanita yang meninggal karena anaknya yang masih dalam kandungannya adalah mati syahid. Anaknya akan menariknya dengan tali pusarnya ke surga. Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi, dan At-Tayalisi. Orang yang meninggal karena membela agamanya, keluarganya, hartanya, dan jiwanya, mereka dijamin sebagai orang yang syahid. Seperti dijelaskan dalam sabda Nabi, siapa yang meninggal karena mempertahankan hartanya, maka ia syahid. Siapa yang meninggal karena membela keluarganya, maka ia syahid. Siapa yang meninggal karena membela agamanya, maka ia syahid. Dan siapa yang meninggal karena mempertahankan darahnya, maka ia syahid. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dan At-Tirmizi.